Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita eh, para tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Eh, Saat ini ada Bupati dari Agam yang terhormat Bapak Insinyur Haji Beni Warlis MM dengan gelar Datua Tan Batuah. Ya, Betul Bapak? ya betul betul. Terima kasih. Baik. Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir Kepala Kemenak dari Agam Sumatera Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Thomas Febria MA. Dan juga di hadapan saya sudah hadir Ketua PPI Pari yang begitu dikenal dengan nama Abah Kartono. Sore Abah. Ya. Alhamdulillah ini adalah para tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Saat ini kita akan mewawancarai beliau-beliau dengan tema Bangkit dari Surau, menguatkan agam Madani yang maju, adil dan sejahtera. Di sini temanya adalah menguatkan agama Madani, maju, adil, dan sejahtera. Ya. Sebenarnya apa sih makna filosofis dari bangkit dari surau? Dan mengapa surau dipilih sebagai titik awal gerakan pembangunan agama Madani? Oke. Baik, makasih Bu Esti ya. 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 Esti, Pak Thomas ya. Abah ya, Abah Kartono dan para pemirsa yang berbahagia. Benar sekali, saya Bupati Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kita memang melihat mengambil suatu tagline dalam pembangunan Sumatera Barat itu bangkit dari surau. Kenapa demikian? Sejarah pernah mencatat bahwa tokoh-tokoh nasional itu Muhammad Hatta, Syahrir, Muhammad Natsir, kemudian As'ad, Haji Agus Salim, termasuk Buya Hamka, banyak sekali tokoh-tokoh Sumber yang terkenal itu, dan tokoh bangsa. Mereka adalah generasi Sumatera Barat yang dulu bangkitnya dari surau. Adalah generasi surau. Nah, kita rindu lagi bahwa generasi-generasi ini, generasi Sumatera Barat ini kembali lagi generasi yang seperti itu. Generasi yang seimbang antara otaknya dengan jiwanya. Sekarang pemerintah Presiden Prabowo itu mencanangkan program makanan bergizi gratis, itu Pak ya, MBG. Ini sekarang lagi masifnya di seluruh Indonesia untuk bagaimana memperbaiki gizi anak-anak kita agar nanti menjadi anak yang cerdas, ya, sehat ya, otaknya cerdas, badannya sehat, dan nanti pada 2045 masih emas itu bisa dapat membayangkan bahwa anak-anak kita akan kesehatannya bagus, kemudian otaknya cerdas dengan gizi itu, tentu kita berpikir lagi jiwanya jangan kosong, jiwanya jangan kosong. Nah, sehingga inilah makanya saya termotivasi ketika pada tanggal 20 Februari saya dilantik, kemudian retreat di Magelang, kemudian di sana semua bicara masalah makanan bergizi, program-program unggulan, asta citanya Bapak Presiden. Masa yang saya ingat bahwa ini harus kita imbangi dengan makanan jiwanya. Jadi generasi ini harus kita bangkitkan dari surau, dari masjid, agar dia menjadi generasi emas yang kita cita itu seimbang antara intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Sebagaimana generasi terdahulu di Sumatera Barat menghadirkan generasi emas itu. Itu yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita mengimplementasikannya di tengah-tengah kehidupan kita? Yang paling sulit sekarang bagi orang tua adalah bagaimana mengajak anaknya ke masjid. Nah, itu yang paling sulit. Kenapa sulit? Karena juga tidak ada keteladanan. Orang-orang tua sekarang juga banyak yang malas ke masjid. Kan itu. Nah, makanya bangkit dari surau ini tidak langsung ke sana. Kita mengawali dulu dari aparatur sendiri.
Mulai dulu dari bupatinya, kemudian sekdanya, pejabat-pejabatnya, pegawai ASN dan semuanya. Itu kita mulai. Jadi bupati, pejabat di Kabupaten Agam ini sekarang setiap 5 waktunya harus di masjid. Nah, dia harus lapor ke kita. Salpi semua, saya luarnya sana. Nah, dapat pejabatnya dulu, baru ASN-nya nanti, karena keterangan di atas. Kemudian baru camat. Kalau di sana namanya wali nagari sama dengan lurah lah kalau di ini. Nah, kemudian baru nanti pegawai-pegawai. Kenapa pegawai? ASN ini adalah panutan di masyarakat. Kami contoh, orang-orang sukses di masyarakat adalah termasuk ASN, termasuk pejabat-pejabat kan. Kalau orang tuanya sudah lihat tuh Pak Camat rajin ke masjid. Nah, orang tua juga. Nah, makanya keteladan itu dimulai dari orang. Jadi inilah yang men-triggernya dulu, keteladan dulu dari pimpinan, mulai dari saya sebagai bupati, wakil bupati, sekda dan semuanya berikan contoh. Apalagi Pak Kemena, udah pasti kan. Nah, jadi dengan seperti itu kita berharap nanti anak-anak akan ramai. Setelah dia mencintai masjid, akan bangkit dari situ. Apa yang kita lakukan nanti di masjid itu, di surau-surau itu, pertama untuk menarik mereka untuk ke surau, harus ada dulu ininya. Apa yang menarik bagi generasi muda sekarang? Tidak cukup kita, ayo ke surau, tidak cukup. Misalnya anak-anak kita buat main-mainan di sekarang masjidnya, ada tempat bermainnya. Oh mereka ingin main futsal, kita buat lapangan futsalnya, lapangan luas. Mereka ingin main basket, kita buat di situ. Anaknya mau bermain, kita buat main anak-anaknya. Jadi ini dulu yang kita perlakukan anak-anak itu sebagaimana dia ingin diperlakukan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita masuki dunia mereka, baru kita ajak mereka. Nah ini strategi-strategi yang dilakukan. Sekarang anak-anak kita dengan HP, hidupnya dengan HP sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak ada tempat bermainnya. Kita mencari tempat bermainnya sekaligus didekatkan dengan masjid atau surau. Nah, sehingga inilah bagaimana kita menginginkan mereka tadi untuk mencintai rumah Allah dari sedini mungkin. Nah, itu program kita, urutannya seperti itu, sehingga nanti baru anak-anak ini kita garap di situ. Siapa yang mengerjakan itu, mengeksekusi itu? Mulai dari itu sekolah yang jelas ya. Anak ini kan umumnya sekolah. Di sekolahnya, apakah itu sekolah agama, sekolah umum, ini akan berpacu. Nah, setidaknya waktu salat zuhurnya harus di masjid dulu. Nah, itu sudah kita ini kan SMP. Gitu. Bagaimana dengan SMA juga sama. Karena kita juga sudah sepakat dengan Pak Gubernur. Bagaimana dengan jalan Kemenak juga sama. Apalagi Pak Kemenak kita, Pak Thomas juga aktif melaksanakan itu. Kemudian tentu siapa yang akan mengisi itu semua, itu adalah penyuluh agama. Sehingga bersama-sama dengan anak-anak kita, para kader-kader dakwah yang ada yang dibina oleh penyuluh-penyuluh agama. Apakah itu dia yang berasal dari sekolah agama, apakah juga di sekolah umum, karena sekarang di Kabupaten Agam, di sekolah-sekolah, apakah SMP, itu mereka juga ada tahfiz di situ. Jadi ada kompetisi yang sehat kita sekarang, Pak Kemenak kan, di Kabupaten Agam. Dulu ada sekolah Sanawiyah, kemudian ada SMP, kemudian muncul sekolah Islam terpadu dari kompetisi itu. Kemudian dengan munculnya sekolah Islam terpadu, menggandeng Sanawiyah juga meningkatkan kualitasnya. Sehingga sekarang berpacu kualitas. Kemudian tinggal SMP yang umum, tinggal sekarang juga meningkatkan. Jadi yang dicari oleh orang tua itu di Sumatera Barat itu, di Kabupaten Agam ini adalah mereka ingin menyeimbangkan antara hati dan otak anak-anak itu. Makanya sekolah-sekolah yang bernuansa Islami ini menjadi pilihan. Nah, bagaimana kita mendekatkan itu? Ya ini surau sebagai basis mereka. Jadi wajah surau bukan lagi menjadi hanya tempat ibadah. Juga nanti akan kita jadikan seluruh aktivitas berbasis di surau, berbasis di masjid. Bagaimana caranya nanti itu basis itu harus ada database dulu. Nah, di masjid akan ada database orang miskin sekian di sana. Ketika orang mau membayarkan zakat, akan melihat ini dulu orang miskin yang ada di sini.
Yang makan orang miskinnya yang juga rajin ke masjid, prioritasnya. Kita lagi. Nah, kemudian penyuluhan-penyuluhan. Tidak hanya penyuluhan agama. Kita ingin penyuluhan mengenai nagari kreatif hub. Nah, kreativitas. Itu berbasis masjid. Juga di masjid. Mereka masjid-masjid, mereka memerlukan di situ, mereka mau main HP ya. Kita siapkan wifi-nya di sana. Wifi-nya di sana. Nah, jadi mereka bisa berkreativitas, kemudian beredukasi di situ. Kita menambahkan setiap podium masjid ada halakah-halakah mereka berkumpul. Mereka bicara ekonomi di sini. Di sini bicara masalah pertanian. Di sini bisa masalah perdagangan. Di sini masalah pengajian. Semuanya harus ada di masjid. Ini bangkit dari surah itu yang kita maksud. Jadi betul-betul basisnya itu adalah masjid. Nah, kita berharap ekonominya bangkit dari masjid, sosialnya bangkit dari masjid. Agama sudah pasti. Jadi kita tidak menjadikan, oh ini urusan ini jangan di masjid. Ini urusannya di warung-warung. Ini urusannya di gedung-gedung tertentu. Tidak. Kita masukkan ke masjid. Karena kita tidak sekuler kan. Nah, itu membedakan kita. Islam rahmatan lil alamin. Semua persoalan bisa diselesaikan di masjid. Nah, jadi makanya surau itu, suro kan seperti itu. Saya belajar dengan Pak gimana ini. Ya, iya Pak. Suro itu kan musyawarah. Kalau sudah dilakukan di rumah Allah, orang tidak akan bertengkar di situ. Semua akan diselesaikan ini. Itulah fungsi surau itu. Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Nah, makanya ketika orang unggulan dengan tagline yang bangkit dari surau itu, menjadikan surau, masjid, musalah, basis kebangkitan umat di Kabupaten Sagap. Nah, itu kira-kira gambarannya. Berarti diawali dari surau ya. Surau dulu. Sekarang sudah dari surau. Dimulai dari surau. Minal masjid ilal masjid. Barakna. Kan seperti itu. Betul Pak ya? Nah, baru berkah itu kita. Nah, nah. Minal masjid ilal masjid. Barakna. Baru berkah. Ya. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan ke Bapak Kemenag nih. Bagaimana surau atau masjid ini bisa berperan luas sebagai pusat pemberdayaan umat? Sebelumnya dapat kami laporkan juga, kami sampaikan juga bahwa untuk di Kabupaten Agam kita mempunyai masjid sebanyak 630 dan surau atau musola itu 1.200. Jadi hampir 2.000 masjid, surau, langgar, musola yang ada di Kabupaten Agam. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Agam adalah masyarakat yang sangat religius, di mana salah satu indikatornya itu kan bagaimana sarana ibadah tempat mereka untuk melaksanakan ibadah mahdahnya kepada Allah itu mereka bangun secara mandiri, swadaya. Nah, jadi dari segi jumlah tiap jorong, tiap nagari, tiap kecamatan itu mempunyai jumlah masjid dan surau yang sangat banyak sekali. Kemudian juga dalam pemberdayaan masjid dan surau di Kabupaten Agam ini, itu tenaga-tenaga dai kita, penyuluh kita, itu sudah melakukan langkah-langkah yang konkret untuk bagaimana mereka menjadikan masjid dan surau itu sebagai basis tempat pembinaan mental generasi muda dengan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan pembinaan remaja masjid, TPQ, kemudian FKDT, kemudian juga majelis taklim. Jadi kalau kita lihat di Agam itu pada umumnya penyuluh-penyuluh kita khususnya itu menggunakan masjid dan musola sebagai tempat pembinaan generasi muda. Maka kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh penyuluh agama ini menjadi sebuah usaha bersama, menjadi sebuah kolaborasi yang sangat bagus sekali antara pemerintah Agam dengan Kemenak, di mana kita berkolaborasi bersama-sama untuk memberdayakan potensi masjid itu. Tidak hanya masalah keagamaan, tapi juga masjid juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kemasyarakatan, semuanya berbasis di masjid. Bahkan seperti kata Pak Bupati tadi bahwa ada penilaian nagari kreatif. Ya, kreatif itu artinya apa? Artinya
nagari-nagari yang mempunyai kreativitas, di mana masjid sebagai bentuk sarana dalam menunjang kreativitas itu. Seperti adanya pemberian ekonomi, ada koperasi di masjid, dan juga untuk sosial keagamaan. Barangkali ini adalah sebuah nuansa yang sangat positif yang selalu kita bangun, sehingga memang menjadi sebuah acuan dari pemerintah Kabupaten Agam dan juga Kementerian Agama Kabupaten Agam. Sehingga filosofi adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah itu memang harus tercermin dari masyarakat kita. Itu kira-kira Mbak Esti. Sekarang saya mau ke Abah Karto tadi. Kalau dari segi penyuluhnya ya Abah ya, apa sih arti dari gerakan bangkit dari surau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bupati dan Bapak Katan Kemenang Agam, Kabupaten Agam yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema kita hari ini luar biasa, istimewa memang. Bangkit dari surau, dalam istilah di Minang surau. Di tempat-tempat lain mungkin lebih diistilahkan masjid, tempat sujud. Tetapi kalau kita maknakan memang bangkit dari surau itu bagaimana kembali ke jati diri masyarakat setempat, menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah gitu ya Pak Bupati. Tadi sampaikan bahwa masjid atau surau itu wajahnya tentu berubah. Kalau hanya tempat ibadah itu sudah biasa, tetapi bagaimana masjid itu, surau nanti bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan di situ, pembinaan akhlak, kemudian peningkatan ekonomi, bahkan mencetak kader pemimpin lewat masjid. Entrepreneur. Ya. Jadi apa yang diprogramkan oleh Pak Bupati, Pak Katan Kemenang Agam terhadap bangkit dari masjid itu bermula hal yang sangat penting saya kira. Karena doa kita dalam doa selamat itu ya Bapak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Juga kita mengharapkan tidak hanya agamanya, wa'afiatan fil jasad, kesehatan juga, itu kita mulai di situ. Dan berikutnya tentang keberkahan rezeki dan lain sebagainya itu berharap di dalam masjid semuanya kan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tema ini merupakan sangat fundamental dalam mencetak generasi ke depan. Kenapa tadi Pak Bupati menyampaikan banyak tokoh-tokoh nasional yang agamis itu dari Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau, di Agam, itu mau diberdayakan lagi melalui apa, penyuluh. Saya setuju memang Bapak Bupati dan Pak Katan Kemenang, penyuluh ini mitranya pemerintah, terkhusus dalam menyampaikan program pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyuluh tidak hanya menyampaikan ceramah agama saja, tapi menyampaikan program pemerintah dengan bahasa agama, sehingga nanti tersampaikan ke masyarakat. Bagaimana nanti peningkatan ekonomi, penurunan stunting, kemudian menjauhi narkoba dan lain sebagainya, itu disampaikan oleh penyuluh sebagai penggerak di tengah masyarakat. Sekarang ini Pak Bupati dan Bapak Kakan Kemenang, penyuluh memang dituntut untuk melakukan kegiatan bimbingan yang berdampak, ada hasil. Kalau umpamanya program kegiatan yang dilakukan dan diperlombakan dalam kegiatan event Fenice Award hari ini, insya Allah nanti malam kita akan melihat hasilnya. Di antara nominator yang telah menyampaikan beberapa kategori, ada kategori pemberdayaan ekonomi umat, dan itu juga bermula dari masjid. Tadi dimusyawarahkan di masjid, bagaimana masjid itu potensinya bisa lebih banyak, tidak hanya sebagai tempat ibadah. Jadi kami kira sebagai penyuluh tentu mengangkat fungsi masjid yang telah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, khususnya di Kabupaten Agam dan Kemenak Kabupaten Agam, Pak Thomas tadi telah menyampaikan pemberdayaan penyuluh ini sangat penting untuk dilakukan sehingga berdampak hasil. Saya kira memang begitu maknanya, kembali kepada nilai fungsi masjid. Memang tadi yang Bapak sampaikan itu memang sangat luar biasa sekali ya.
tentunya tidak mudah seperti kita membalikan telapak Ya. tangan ya Pak ya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam langkah-langkah untuk sesuai dengan yang tadi ingin menghidupkan surau, mulai dari surau itu kan tidak mudah ya Pak. Mudah, ya. Ya, makanya tantangannya tentu banyak sekali. Pertama seperti saya gambarkan tadi, anak-anak kita sekarang lebih disibukkan dengan HP. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan seorang tua juga itu. Jadi waktu HP itu sekarang screen time itu 7,5 jam per hari. Coba yang bagaimana anak-anak kita kehidupannya dengan handphone. Itu tantangan terbesar ya Pak. Termasuk tantangan kita terbesar. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Kita mencari dulu maunya itu apa anak-anak ini. Maunya apa? Keinginannya apa? Makanya kita masuk ke dunia mereka dulu untuk mengatasi itu. Kemudian saya masuk ke dunia mereka, baru kita menggiring mereka. Kemudian apalagi tantangannya? Bapak sebentar. Ya. Itu kan tadi memasuki dunia mereka. Ya. Tapi kan saat ini mereka sudah asik dengan dunia HP. Itu ya. Bagaimana cara memasuki? Ya kan mengalihkan ya. Dengan mereka, boleh mereka main HP. Nah, kita coba waktu mereka dengan HP itu kita kurangi dengan olahraga. Apa dunia mereka, dunia anak itu main. Kita siapkan permainan mereka di situ. Yang remajanya apa? Mereka olahraga. Kita siapkan lapangannya di situ. Kemudian seni. Apa seni mereka? Ada pencak silat. Juga olahraga. Seni dan olahraga. Juga ada randai di Sumatera Barat itu namanya. Kita buatkan untuk mereka itu. Jadi mengalihkan ini sebagiannya sedot ke sana waktu mereka. Nah, ini solusinya untuk menghadapi tantangan tadi. Kita buatkan dunia mereka yang sesuai dengan usia mereka, keinginan mereka. Nah, kemudian boleh mereka main HP juga di masjid. Nah, coba bayangkan kalau mereka disuruh main HP, itu mereka tidak akan mencari hal-hal yang negatif. Jadi main HP di masjid? Ya, boleh di masjid. Supaya mereka bisa mencari yang positifnya di situ. Dalam pengawasan tentunya. Nah, dan kita itu dipagar itu. Dipagar, wifi-nya itu dipagar. Jadi ada proteknya waktu di masjid. Nah, jadi dunia mereka itu tetap ada, karena kita tidak bisa memasakkan mereka dengan dunia kita, dunia orang dewasa, dunia kita dulu lah, yang tua-tua inilah. Kemudian apa lagi? Nah, ini satu lagi. Kita dengan dai-dai kita sering bicara ini Pak Kemenak. Anak-anak kita ini sekarang ada fobianya. Apa fobianya? Mohon maaf kalau ada ini. Ini saya bukan ini. Mereka tidak suka hal yang eksklusif. Misalnya tampilan kalau dai-dai kita pakai jenggot, pakai gamis, ya. Mereka nggak suka ya? Mereka nggak suka. Datang untuk membawa mereka kan lari. Tapi pakai celana Levi's. Bajunya nih. Agak gaul lah ya? Gaul lah. Kemudian jadi imam di masjid. Seorang hafiz kita itu. Baca ayatnya ini. Nggak perlu pakai peci. Nggak pakai peci. Apa kata mereka? Keren. Ini dulu yang kita lihat. Gitu. Jadi dibikin seorang dai itu tampil lebih modis gitu ya? Ya. Lebih modis sesuai dengan ini mereka. Ya. Wah, keren katanya. Kan tertarik. Nah, yang penting bagi kita dulu apa? Ya, bukan casingnya dulu, isinya dulu. Kita masukin dulu itu. Nah, itu disuruh. Saya sering sampaikan itu bagaimana. Kemarin dengan ini juga saya sampaikan. Bagaimana kita tidak mengurangi juga artinya, tapi mencoba untuk memasuki dunia mereka sebagaimana tampilan mereka, supaya mereka tertarik. Tapi kalau kita tetap saja dengan ini kita, nah itu segmennya berbeda. Kalau sudah di pesantren, oke. Segmennya seperti itu. Tapi yang kita masuk ini bukan orang-orang yang soleh, tapi orang-orang yang mau kita solehkan. Yang itu. Kalau kita sudah bicara sama seorang soleh, ya kita sesuai kan. Ya kan? Bagaimana pakai peci, kita akan pakai sarung, gitu kan. Nah, kalau saya baca khotbah, saya pakai seperti itu. Tapi kalau kita harus mengajak mereka, itu kita masukin dengan bahasa mereka, dengan cara mereka.
baru mereka akan mau untuk ini kan kunci penyuluhannya sebenarnya. Bagaimana mengajak penyuluhan, mengajak mereka untuk mengikuti kita itu dengan strategi seperti itu. Perlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan, bukan sebagaimana kita ingin diperlakukan, karena mereka bukan kita. Nah, itu konsep untuk menghadapi tantangan yang seperti itu. Ini ada pertanyaan yang bikin saya bertanya-tanya. Tadi kan Pak Kemenak juga bilang ada 630 masjid dan 1.200 surau. Nah, tadi Bapak Bupati juga akan menyediakan lahan untuk anak-anak ya, lahan mainan. Terus nanti pokoknya anak-anak akan dimanjakan. Ramah. Kan udah ya Pak ya, ujung-ujungnya duit. Nah, itu dari mana anggaran itu tuh? Jadi disinilah peran pemerintah mengintervensi itu. Kita bisa siapkan dari BD, dari CSR bersama-sama berkolaborasi. Kan ini yang kolaborasi itu. Nah, kita sekarang buatkan sekarang model. Kecamatan kita ada 16. 2 model untuk per kecamatan. Itu yang kita siapkan sekarang. Jadi model inilah nanti yang akan menjadi acuan bagi masjid yang lain. Jadi dalam 1 tahun pertama ini saya buat 16. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga. Sehingga pada 5 tahun saya memimpin Kabupaten Agam itu wajahnya sudah berubah. Dari segi ini tentunya lagi bersama-sama dengan Kemenak penyuluh kita dan Kementerian Agama. Jadi kita menyusun bersama-sama, kemudian mengintervensi bersama-sama. Saya kemarin mengumpulkan seluruh kepala dinas. Jadi yang bicara masjid itu tidak lagi hanya Kesra di pemerintahan. Termasuk penyuluh berarti ya Pak? Ya, termasuk penyuluh. Termasuk dinas kesehatan apa yang masjid. KB-nya apa? Masjid ramah anak juga di situ. Kalau dulu anak-anak yang main di masjid kan, sama yang tua-tua. Jangan ribut di masjid. Kemudian dimarahi. Jangan lari-lari di masjid. Ini kan mereka akan trauma untuk masjid. Sekarang mau main di masjid apa? Biarkanlah dulu. Oh mau kotor masjid ya bersihkan. Itu gunanya masjid. Jadi kita kembalikan itu. Dan itulah yang ada di surau dulu ketika kakek-kakek kita di Yerusalem itu mereka tidurnya di surau, bersilat di surau, belajar adat di surau, ada lagi belajar adat di situ. Bagaimana bahasa adat, bahasa syarat-syarat bahasa di kita belah itu ada 2, adat dan agama. Nah, nilai-nilai ini. Nah, inilah yang menjadi yang membentuk karakter orang Minang itu belum jadi karakter yang Islami. Dan ini kita kembalikan. Karena kita kembalikan, kita bangkitkan lagi. Itu kira-kira Bu. Baik. Wah, luar biasa memang Bapak Bupati ini nih. Saya kembali ke Bapak, ke Kepala Kemenak. Ini tantangan terbesar anak muda sekarang adalah kan gadget ya Pak. HP dan budaya instan. Anak muda sekarang pengen yang cepet-cepet lah, nggak mau yang lama. Apa strategi Kemenak supaya mereka ini tetap mau datang ke masjid? Memang benar bahwa pada hari ini budaya pemanfaatan gadget HP itu tidak bisa dielakkan. Tingkat kebutuhan masyarakat khususnya anak muda terhadap gadget ini itu sangat tinggi. Ini tidak bisa dielakkan. Maka tentunya langkah-langkah kita dalam hal bagaimana mengantisipasi agar anak muda ini tidak lari dari masjid. Tentu para penyuluh kita, para dai-dai kita berikan semacam pelatihan dakwah, pelatihan dai yang berorientasi kepada kemampuan untuk pemanfaatan teknologi. Jadi penyuluh sekarang tidak menyampaikan dakwah itu tidak hanya secara konvensional, tapi juga dengan cara-cara yang lebih modern dan IT, penggunaan IT. Bahkan kalau tidak salah ada juga lomba penyuluh ini kategori penyuluhan baru, di mana metode penyuluhannya itu dengan menggunakan AI. Nah, jadi ada dari Sumatera Barat ada, tapi dari Kabupaten Pasaman Barat. Kalau Agam dia programnya adalah penyuluh hukum, ya penyuluh hukum. Jadi dengan menggunakan AI ini sehingga menimbulkan
minat daripada Ya. anak muda kita ini untuk mendengarkan ceramah dakwah itu dari versi lain gitu. Jadi salah satunya memang kita dorong kepada para penyuluh untuk kreatif metode-metode penyuluhan apa yang menurut mereka yang diminati baik oleh kalangan remaja, kalangan muda maupun kalangan ibu-ibu. Itu tentu mempunyai segmen yang berbeda. Nah, maka kita harapkan dengan metode-metode itu kita berharap karena dengan berubahnya waktu, berubahnya zaman, maka juga membutuhkan metode penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, barangkali dengan hal demikian kita terus melakukan pembinaan kepada penyuluh, pengawalan bahwa karena dakwah itu kan sepanjang masa, ya. Mereka menjadi penyuluh agama sudah menjadi tupoksi, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh negara kepada mereka selaku seorang penyuluh. Ya harus terus inovasi-inovasi. Maka kami sangat berterima kasih sekali pada Kementerian Agama Pusat yang telah mengangkat kegiatan PENAIS Award ini dengan mengadakan lomba kompetisi penyuluh agama tingkat nasional. Ini alhamdulillah masuk nominasi Sumatera Barat dari Kabupaten Agam dengan metode penyuluhan apa yang disebut dengan ya kalau Agam dia utusannya adalah utusan tentang penyuluh hukum, ya penyuluh hukum. Itu jari jempol, jauhi rentenir, jemput bola penyuluhan optimal. Itu yang dari Agam. Nah, jadi barangkali pertanyaan dari Pak Esi tadi terus kami dorong, ya, kami kawal terus karena setiap 2 kali sebulan itu ada rapat, ada pembinaan penyuluh oleh Kemenak untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka. Jadi penyuluh ini setiap 2 kali sebulan itu dilakukan evaluasi apa kinerja yang sudah mereka lakukan, apa hasil. Seperti kata Ketua IPARI tadi, penyuluhan berdampak. Sebelum dilakukan penyuluhan di sebuah wilayah itu, bagaimana kondisinya. Kemudian setelah masuk penyuluh, 1 bulan, 2 bulan, apa dampak yang dihasilkan dari penyuluhan itu. Itu terus kita lakukan. Kira begitu, Mbak Esti. Apa sih tantangan penyuluh, tantangan terbesar ya untuk penyuluh di tingkat nagari ini? Terus bagaimana menyiasatinya? Ini tantangan terbesar bagi penyuluh ini diantaranya adalah rendahnya literasi digital. Ya. Sehingga memang harus ditingkatkan dengan berbagai cara, terutama seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi, ada masjid ramah anak. Kemudian di masjid itu disediakan wifi. Nah, di situ nanti anak-anak yang tadinya main gadgetnya di rumah tanpa terkontrol, kemudian nanti anak-anak itu akan dialihkan ke masjid. Dan ketika dia di masjid, di surau, dilanggar, mereka tidak dimarahi, tapi diajak bagaimana dia merasa senang, enjoy dari waktu ke waktu. Contoh, dari waktu asar sampai ke maghrib, maghrib ke isya, itu kan waktu tidak begitu lama, tapi mereka bisa mendapatkan manfaat di situ. Kalau dulu mungkin disediakan perpustakaan masjid, tapi sekarang kan media sosial ini sudah luar biasa. Sehingga kalau penyuluh tidak menguasai media sosial, dia menjadi sulit untuk mengajak kaum milenial ini, anak-anak muda, untuk bisa ya lebih dekat dengan masjid, dengan surau, dengan musala. Jadi salah satu tantangan terbesar penyuluh itu, KST, adalah lemahnya literasi digital bagi seorang penyuluh. Bagaimana caranya? Maka penyuluh itu harus meningkatkan pemahaman media sosial ini. Jadi media sosial ini diisi ruangnya lebih banyak dakwah di sana ketimbang konten yang lain. Mohon maaf Pak Kakan Kemenak, rata-rata kalau kita buka HP itu dunia sudah ada dalam genggaman anak-anak kita, dan pengaruhnya bukan hanya di luar, sampai ke dalam kamarnya pun anak-anak kita kalau tidak diisi dengan konten dakwah yang lebih banyak, itu akan menjadi kendala bagi kita. Apalagi dia mau datang ke masjid itu susah.
oh di masjid tak ada wifi gitu kan. Nah nanti kalau dia datang ke masjid paling tidak sekarang kafe-kafe itu Pak Bupati menyediakan wifi gratis yang Ya. wah luar biasa Ya. kecepatannya. Kenapa tidak masjid Ya. kita siapkan wifi yang juga bisa menarik anak-anak, Ya. tapi dikontrol tadi betul kata Pak Bupati. Paling tidak atau agama atau masyarakat ustadznya melihat mengawasi apa yang mereka lihat di situ. Nah, penyuluh nanti memberikan konten dakwah ya di TikToknya pendek saja atau YouTube atau mungkin apa materi dakwah untuk masyarakat milenial anak-anak muda itu menarik bukan ya. Saya kira itu salah satu alternatif. Terakhir mungkin sarana, Pak. Ya. Sarana ini kan penting tadi. Salah satunya adanya wifi di masjid. Atau juga paling tidak di masjid itu ada tempat mereka bermain, bukan di dalam masjidnya, Ya. tempat ibadahnya, tapi di Luar. sekeliling masjid Ya, itu betul. banyak bisa dimanfaatkan. Saya kebetulan Bapak sering datang ke Malaysia, Brunei. Itu mereka ada tempat khusus di luar masjid, di emperan masjid itu, tempat-tempat yang memang disediakan untuk bersantai sambil nunggu datang waktu Isya, orang tua, anak-anak itu dia tutup disiapkan untuk tempat mereka ya saling berbagi pemahaman, ilmu pengetahuan agama, ada juga yang belajar agama juga, mengaji tentunya, atau juga tadi dia ada pembelajaran melalui media digital ini. Di masjid disediakan sekarang di beberapa masjid saya lihat cukup bagus, canggih. Dia tidak hanya tapi disiapkan layar khusus sehingga nanti kajian-kajian keislaman itu bisa dilihat di media digital itu. Bagaimana sih pemerintah kabupaten melibatkan anak muda agar mereka aktif tidak hanya di media sosial, tapi juga mereka mau menghidupkan surau dan masjid? Ya. Singkatannya. Ini untuk generasi muda, sudah sampaikan tadi, mereka harus kita berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau di masjid harus ada wifi seperti tadi, mereka akan betah di masjid. Kemudian seperti tadi, permainan mereka harus ada di situ. Kemudian juga sarana mereka, kafenya juga ada di situ. Harus kita buatkan di situ. Kafe ya. Sekarang kan lagi ininya kopi ya, Ya betul, minum kopi. Nongkrong. Harus ada tempat nongkrongnya juga di situ. Nah, harus kita sesuaikan dengan mereka. Kemudian dari penyuluh, para penyuluh memang juga harus beradaptasi dengan itu. Harus juga melek digitalnya. Kemudian satu lagi yang paling penting dipahami oleh seluruh penyuluh kita. Target penyuluhan kita bukan lagi ibu-ibu majelis taklim yang sudah tua-tua, yang sudah rajin ke masjid. Bukan juga bapak-bapak yang Islam yang sudah rajin ke masjid. Tapi lah ini loh, anak-anak muda, generasi-generasi kita yang harus kita bawa ke masjid. Yang harus kita selamatkan. Kita tidak bicara lagi yang negatif-negatif, kita mengekspos hal-hal yang sebagian anak kita. Anak kita yang hafiz, kita banggakan, kita buatkan konten-kontennya. Yang negatif kita hilangkan. Sehingga ketika energi positif ini kita ekspos sebesar-besarnya, penyuluh kita harus bisa buat konten. Mereka harus bikin konten. Konten ini. Sehingga seperti yang Pak katakan tadi, media sosial kita akan ramai dengan konten-konten yang dakwah seperti itu. Sehingga menghapus lah yang negatif-negatif tadi. Nah, kita harus berperang sekarang, berjihad sekarang bersama-sama melawan itu, sama-sama untuk menyesuaikan konten-kontennya harus positif. Jadi mungkin Pak Kemenak atau kita nanti bisa mentargetkan juga setiap penyuluh itu harus bikin konten juga. Ada nggak kita targetkan juga. Kemudian yang sudah katakanlah dai-dai swadaya ya, yang sudah, kita juga cara ikut mereka, kita berikan penyuluhan. Dan inilah prinsip dari surau itu tadi, mereka tumbuh dari surau sesuai dengan gaya yang ada sekarang, dan inilah generasi yang kita harapkan. Walaupun wajahnya tidak sama dengan wajah yang tua-tua, tapi mereka berada di surau. Pak Kepala, untuk Pak Kepala ini, ada nggak sih contoh keberhasilan dari sinergi antara pemerintah kabupaten dengan Kemenak, contoh apa ya, masjid atau surau yang berhasil? Tahun 2024 lalu kita mendapatkan penghargaan dalam Ampera Anugerah Masjid Paripurna. Itu adalah kerjasama antara pemerintah Agam dengan Kemenak, di mana juga di pemberdayaan masjidnya juga mendapat nominasi tingkat provinsi.
sekarang juga kita sedang melakukan upaya-upaya itu. Mudah-mudahan prestasi ini dengan masa kepemimpinan Bapak Bupati Beni Waris juga sangat mendukung program masjid, dan karena sesuai dengan tagline-nya bangkit dari surau. Ini sangat penting, dan prestasi itu insya Allah akan kita pertahankan dan nanti akan kita lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Barangkali itu saja. Untuk Abah, satu kalimat kali ya untuk penyuluh-penyuluh yang ada di Sumatera Barat. Singkat aja, Bah. Baik, untuk penyuluh agama Islam terutama dan yang lain, bahwa kita memberdayakan surau, masjid, musalla sebagai basic untuk penanaman nilai, apapun bentuknya, nilai akhlak, nilai pendidikan, kemudian sosial, ekonomi, semua itu berangkat dari hal yang kecil, yaitu surau, musalla, dan masjid. Nah, dengan begitu nanti potensi generasi muda itu akan dikembangkan lebih luas menjadi ulama dan umara. Seperti itu harapan kita untuk semua penyuluh agama yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terima kasih. Saya kira Pak Bupati atas dukungannya, Pak Kakan Kemenak Kabupaten Agam, terima kasih luar biasa memberikan support kepada anggota kami Pari. Saya mewakili pengurus Pari Pusat mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah wawancara kami dengan para pejabat dari Sumatera Barat, khususnya dengan Bapak Bupati dari Agam. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan bisa terlaksana dengan baik, yaitu dimulai dari keteladanan dari para pejabat, kemudian merangkul dengan para instansi yang ada, minal masjid ilal masjid barokna. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Insinyur Haji Beni Waris, Datua Tan Batuah, dan Bapak Kepala Kemenak Agama, Dr. Haji Thomas Febria MA, dan pengurus IPARI Abah Kartono. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.